Baik, selamat sore Bapak. Perkenalkan nama saya Wino Seron, kuliah di Universitas Nusantara Kupang, jurusan Sosiologi, kelas reguler sore A. Baik, kesempatan ini saya akan membahas tentang isi buku Kritik Media Sosial dan Masyarakat Informasi. Di saat krisis kapitalis global, kita menyaksikan kembalinya kritik dalam bentuk minat yang melonjak pada teori-teori kritis, seperti kritis ekonomi, politik, Karl Marx, dan memperontakkan sosial sebagai reaksi komunikasi, instrumentalisasi. Segalanya di satu sisi ada klaim yang berlebihan bahwa media sosial, Twitter, Facebook, YouTube, dan lain-lain telah menyebabkan keributan di negara-negara seperti Tunisia dan Mesir. Di sisi lain, muncul pertanyaan seperti apa peran sebenarnya yang dimainkan media sosial dalam kapitalisme sementara krisis, pemberontakan, penguatan milik bersama, dan potensi menciptakan demokrasi partisipatoris, komunikasi penanganan segala sesuatu yang juga mengakibatkan komunikasi masyarakat, termasuk komunikasi internet yang sekarang ini sebagian besar komersial dalam karakter. Buku ini membahas pernyataan tentang masyarakat seperti apa dan apa jenis internet yang diinginkan, bagaimana kapitalisme, struktur kekuasaan, dan sosial media terhubung, bagaimana perjuangan politik terhubung ke media sosial, apa perkembangan internet dan masyarakat saat ini tentang potensi masa depan, bagaimana internet alternatif bisa terlihat, dan bagaimana partisipatory common berbasis internet dan kooperasi partisipatif berkelanjutan masyarakat informasi dapat dicapai dengan mudah. Kritis media sosial dan masyarakat informasi di era krisis kapitalis. Christian Fuchs dan Maurice Sandoval. Ada banyak label yang bisa digunakan untuk menggambarkan masyarakat kontemporer, dan banyak dari mereka seperti kapitalisme mendeskripsikan masyarakat saat ini dengan cara yang lebih kritis daripada gagasan tentang informasi atau pengetahuan masyarakat yang terlalu sering dianggap oleh kepentingan dominan untuk memajukan kebijakan neoliberal. Meskipun begitu memang benar bahwa media, pekerjaan pengetahuan dan teknologi informasi berperan, begitu memang benar bahwa media, pekerjaan pengetahuan dan teknologi informasi berperan tertentu dalam banyak masyarakat kontemporer dan gagasan itu. Masyarakat informasi karena itu tidak boleh begitu saja ditolak, tetapi secara kritis masyarakat seperti yang bisa kita katakan bahwa hidup dalam kapitalisme informasional, kita bisa juga mengatakan bahwa kita hidup dalam kapitalisme keuangan, kapitalisme hiperindustri, krisis kapitalisme. Kapitalisme informasi menunjukkan sejauh mana di mana ekonomi global kontemporer dan masyarakat adalah informasi dan berbasis media. Derajat ini bervariasi dan dapat diukur dengan berbagai cara. Berbicara tentang kecenderungan ini sebagai kapitalisme informasional berarti tidak ada menolak atau memuliakan wacana masyarakat informasi, dan mengakui bahwa ekonomi informasi kontemporer dibentuk oleh kontradiksi antara kekuatan produktif dan hubungan produksi. Itu adalah kapitalis di tingkat hubungan produksi dan informasi pada tingkat tertentu, tingkat kekuatan produktif. Dalam hal ini teori kritis dan dialektis saya ingin mengusulkan sebagai inisial, yaitu inisial tentu jawaban abstrak bahwa masyarakat kontemporer tidak diragukan lagi adalah sebuah masyarakat industri menurut keadaan kekuatan produksinya. Uji coba di mana-mana telah menjadi model yang berbeda itu telah berkembang menjadi totalitas karena metode yang dimodelkan pada industri diperlukan pada dasar yang
pada dasar diperluas oleh hukum ekonomi ke alam material lainnya, produksi, administrasi, bidang distribusi, dan mereka yang memanggil budaya diri mereka sendiri. Sebaiknya, bagaimanapun masyarakat adalah kapitalis dalam hubungan dengan teoris produksi. Orang-orang saja masih seperti mereka dalam analisis Marx. Pertengahan abad ke-19 produksi berlangsung hari ini. Seperti itu demi keuntungan. Masyarakat kehormatan adalah masyarakat informasi menurut keadaan kekuatannya dari produksi. Sebaliknya, bagaimanapun masyarakat kontemporer adalah kapitalis dalam dirinya hubungan produksi. Orang-orang masih seperti mereka dalam analisis Marx pengetahuan abad ke-19. Produksi berlangsung hari ini. Baik, sekarang media sosial di masyarakat. Dengan menggunakan istilah media sosial, dalam judul buku ini kami ingin sebutkan beberapa hal yang tercermin dalam kontribusi dalam volume ini. Semua media berdiri dalam konteks masyarakat, mengabaikan analisis media bersama dengan masyarakat sering menghasilkan deterministik admin penelitian institutif. Media kontemporer di satu sisi sebagai kontribusi pemeran buku terjerat dalam berbagai bentuk dengan bentuk komoditas dan milik pribadi. Di sisi lain mereka juga memiliki potensial untuk bentuk benih untuk memajukan karakter sosial produksi dan kepemilikan. Pertimbangan khusus diberikan dalam buku ini untuk apa yang sering terjadi saat ini secara menyesatkan disebut media sosial. Ini tidak bisa berarti bahwa kami berbagai sensasi media sosial yang utamanya ditujukan menarik investor dan sering merayakan budaya kapitalis kontemporer tumbuh sebagai partisipatif, demokratis dan kreatif tanpa memberi cukup pertimbangan relatif eksploitasi, ketidaksetaraan dan daya asimetri. Tetapi itu berarti bahwa kami memikirkan analisis jenis media yang disebutkan itu penting, harus ditanggapi dengan serius dan dilakukan dengan cara kritis yang melampaui hip dan ideologi. Mikhail Mandiberg berpendapat bahwa istilah media sosial telah ada terkait dengan beberapa konsep. Pengguna media favorit, perusahaan konten yang dihasilkan, konvergensi yang berfokus pada industri, media milik Harry Jenkins Budaya, Joy Ronsen, orang-orang yang sebelumnya dikenal sebagai penonton, itu media partisipatif yang ditanamkan secara politis, berorientasi pada proses. Yang berikut ini kritik. Buku ini muncul sebagai konsekuensi dari TIK dan masyarakat keempat konferensi kritik demokrasi dan filsafat dalam informasi abad ke-21. Menuju teori kritis media sosial, jaringan TIK dan masyarakat didirikan pada tahun 2008. Ini adalah kelompok sarjana internasional yang berfokus pada pembinaan antara ulama yang melakukan penelitian tentang peran TIK dan internet dalam masyarakat informasi. Secara keseluruhan, presentasi konferensi menunjukkan minat yang kuat pada kritik studi media dan komunikasi, sebab pertunangan yang mendalam dengan teori kritis dan teori sosial, dan minat dalam studi kritis media, komunikasi dan media digital dalam konteks masyarakat yang signifikan dalam studi media dan komunikasi kritis, juga sebagai teori kritis dan ekonomi politik kritis media, komunikasi TIK, budaya dan masyarakat informasi. Clipping berita berikut menunjukkan bahwa dengan krisis global baru kapitalisme, kita tampaknya telah memasuki zaman Marxian baru. Tidak ada yang mengklaim bahwa kita semua sekarang adalah Marxis. Tetapi saya berpikir orang tua itu layak mendapat pujian karena memperhatikan bahwa ini ekonomi
bodoh dan bahwa banyak dari raksasa yang tampaknya maha tahu yang naik puncak mending ekonomi tidak sebodoh yang sebenarnya didorong oleh keserakahan eksploitatif gila yang mengancam kita semua. Baik, mungkin ini yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya sekian dan terima kasih.